Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi dia. Tuhan kita yang layak menerima yang terbaik daripada kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Senang bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda sekalian. Saya percaya kasih anugerah Tuhan yang menuntun kita sampai kita hari ini bisa beraktivitas, bisa berlibur, kemudian kita bisa beribadah. Kemudian besok sudah bisa beraktivitas kembali dalam anugerahnya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sebuah video singkat yang sebentar kita akan lihat bersama-sama, merupakan profil daripada satelit GMS yang termuda, yang terbaru yang kami rintis di Provinsi Jawa Tengah DIY. Adapun perintisan satelit ini merupakan bagian daripada menyelesaikan visi yang dicanangkan, dicetuskan oleh Gembala Senior kita Pastor Philip Mantova, yaitu 2030-300. Dan doa kami tentu saja salah satu gereja ini satelit di kota Purwokerto bisa menjadi bagian di dalam penggenapan visi tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang asli Purwokerto atau yang punya keluarga, sanak saudara teman yang bisa dihubungkan dengan kami supaya bisa digembalakan dan dimuridkan bersama-sama untuk membangun apa yang menjadi kehendak Tuhan di kota Purwokerto. Mari kita saksikan video yang berikut. Kota Purwokerto adalah ibu kota dari Kabupaten Banyumas yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa dengan luas 38,58 km persegi dan jumlah penduduk 240.128 orang. Di kota ini telah berdiri satelit GMS yang dimulai dengan 1 CG yang beranggotakan 4 orang yang merindukan adanya gereja Mawar Sharon. Pemuridan terus-menerus dilakukan melalui Connect Group sehingga satelit ini bertumbuh secara kuantitas dan kualitas karena penyertaan Tuhan. Volunteer dilatih untuk melayani dan pemimpin dibangkitkan untuk memimpin CG. Banyak jemaat mengalami pemulihan dalam keluarga, kesehatan, keuangan, dan pelayanan. Mereka lahir baru, dibaptis, digembalakan, dimuridkan, dan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin CG. Ibadah minggu sudah dilakukan secara rutin dengan disertai ibadah Eagle Kids. Sampai hari ini, satelit Purwokerto memiliki 13 CG. Target tahun 2022 ini, satelit Purwokerto akan bertumbuh menjadi gereja lokal fase pertama, sehingga menjadi bagian dalam penyelesaian visi 2030-300. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mohon dukungan Bapak Ibu Saudara supaya target kami tahun ini, satelit Purwokerto bisa menjadi gereja lokal fase yang pertama dan sekaligus menjadi bagian daripada penyelesaian visi 2030-300. Bapak Ibu Saudara, sepanjang ibadah umum hari ini saya mengangkat tema mengenai doa yang saya beri judul di ibadah umum yang terakhir ini adalah doa untuk meraih kemenangan. Adapun menu firman Tuhan sepanjang ibadah umum dari tadi pagi sampai malam hari ini sebagai berikut. Umum 1, umur panjang karena berdoa. Umum yang kedua, mujizat dalam keluarga melalui doa. Umum yang ketiga, berbuah dalam masa sukar karena doa. Umum yang keempat, kuasa doa yang lahir dari iman. Dan ibadah umum yang kelima ini adalah doa untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita konseling, berkonsultasi, lalu pemimpin rohani kita, entah itu gembala, entah itu full timer, pemimpin connect group kita, setelah memberikan langkah-langkah praktis sesuai dengan firman Tuhan, lalu biasanya ditutup dengan kalimat ini, Pak, Bu, jangan lupa berdoa ya. Jangan anggap enteng atau remeh nasihat mengenai doa. Karena saya meyakini Alkitab kita juga mengajarkan kepada kita ada perbedaan yang begitu jelas atau signifikan antara orang yang berdoa dan tidak berdoa. Kalau kita menjawabnya, Pastor Bernard tahulah mengenai doa itu. Pertanyaan berikutnya adalah kalau tahu kita lakukan atau tidak. Mungkin kita menjawab kembali, sudah Pastor Bernard sudah berdoa. Pertanyaan saya berikutnya, seberapa sering, seberapa rajin kita berdoa? Bukankah Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa tidak jemu-jemu. Berarti terus menerus berdoa. Biarkan itu menjadi bagian di dalam gaya hidup kita. Dan hari ini kita lihat bersama-sama bagaimana doa akan menuntun kita di dalam kemenangan, di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari Keluaran 17
Ayat 8 sampai ayat yang ke-16 kita melihat sebuah peristiwa bagaimana bangsa Israel harus berhadapan dengan musuh. Mari kita perhatikan Keluaran 17 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bangsa Israel waktu itu sebagai umat pilihan Tuhan berhadapan dengan banyak bangsa musuh. Bangsa Filistin salah satu contoh di antaranya. Dan juga bangsa Amalek. Amalek ini menjadi musuh dalam peperangan bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek ini punya strategi yang jitu untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mari kita lihat strateginya apa, dicatat juga di dalam Alkitab kita. Kita lihat sejenak strategi yang mereka lakukan. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Perhatikan strategi yang mereka lakukan untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangin mereka di jalan dan semua orang, perhatikan, orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Amalek punya strategi, dia menghantam orang yang paling lemah dulu dari barisan belakang. Saya jadi teringat, bukankah kuasa kegelapan atau iblis itu Alkitab kita berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ketika ada seorang anak Tuhan, anak Kristen, orang Kristen katanya tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak komitmen sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan, sekali ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara, milikilah komitmen, jangan setengah hati. Karena kalau kita setengah hati, spirit Amalek itu, iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau kita setengah hati ikut Tuhan, kita dengan mudah diterkamnya. Kita dengan mudah diambilnya, ditariknya. Kalau ikut Tuhan gak boleh setengah hati. Ada spirit Amalek dan Amalek itu waktu itu membunuh atau berperang dengan bangsa-bangsa karena dua. Yang pertama karena profit. Selalu peperangan antar bangsa menghasilkan keuntungan. Tapi yang kedua juga karena pleasure. Jadi bangsa Amalek itu paling senang lihat orang lain menderita. Hati-hati dengan spirit Amalek. Spirit ini membuat diterkam kita dari belakang. Orang yang paling lemah dengan mudah diterkam. Jangan setengah hati kalau ikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Penelitian menunjukkan, survei menunjukkan Bapak Ibu Saudara, orang kenal Tuhan itu bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, 70% diantaranya di bawah usia 30 tahun. Dan di antara 70% di bawah 30 tahun itu 90%-nya di bawah usia 19 tahun. Jadi makin tua kita makin susah berubah dan bertobat. Bukan berarti orang tua gak bisa berubah atau bertobat. Kalau hari ini kita sudah bukan lagi before 30. Tapi kita di atas usia 30 tahun. Kalau hari ini kita masih bisa dengar firman. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah ikut CG. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Jangan setengah hati. Karena makin tua makin susah kita berubah. Makin susah kita bertobat. Survei menunjukkan 70% orang bertobat sebelum usia 30 tahun. Itulah sebabnya kenapa gereja kita concern sekali menggembalakan anak kecil. Yang kita sebut dengan pengembalaan Eagle Gates. Lalu di atas mereka sedikit kan ada pengembalaan AOG baik teens maupun youth. Karena kita menyadari bahwa usia anak-anak kita, entah itu anak kecil, anak remaja, pemuda-pemudi, usia yang emas untuk mereka bisa kenal Tuhan. Tapi kalau hari ini kita bukan lagi before 30, kita generasi di atas itu, after 30, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Karena kalau tidak sungguh-sungguh bangsa Amalek itu punya strategi menerkam dari belakang orang yang lemah, orang yang gak sungguh-sungguh.
dihancurkan dari belakang. Hati-hati dengan spirit yang seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat spirit Amalek akan dikalahkan dengan cara berdoa. Bukankah judul khotbah hari ini adalah bagaimana doa itu membawa kita meraih kemenangan. Spirit Amalek ditaklukkan ketika ada orang yang berdoa. Doa membuat kita menjadi kuat secara rohani. Sehingga iblis tidak bisa mempermainkan kita. Hari ini kalau ada di antara kita, ya ke gereja hanya sebatas ke gereja. Jadi jemaat ya cuma sebatas jemaat. Berubah Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak nanti kita diterkam dari belakang. Karena bangsa Amalek di zaman itu pun berlaku seperti itu. Yang paling lemah dari belakang diterkam dulu, diterjang dulu, dicaplok dulu. Ketika orang itu tidak sungguh-sungguh. Sama juga hari ini. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Sekali ikut Tuhan. Jangan menoleh kembali ke belakang, ke masa lalu, ke kehidupan lama. Sekali ikut Tuhan, selama-lamanya ikut Tuhan. Selesaikan sampai garis akhir. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh, kita sedang menginspirasi, kita sedang membawa entah pasangan kita. Atau mungkin minimal pasangan dengan anak-anak kita mengikuti jejak langkah kita. Sehingga saya menyadari, mengerti, kekristenan itu tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Karena kekristenan kita ikut Tuhan sungguh-sungguh bukan hanya untuk kita saja. Tapi untuk generasi di bawah kita. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Supaya kita tidak diterkam oleh spirit Amalek itu. Tapi yang kedua, berkenaan dengan spirit Amalek. Kenapa bangsa Amalek harus dihapuskan? Karena bangsa Amalek ini betul-betul membuat kekacauan bangsa-bangsa di dunia. Ibarat seperti seorang dokter harus akhirnya mengambil keputusan untuk mengamputasi atau memotong bagian tubuh seseorang. Karena mungkin orang itu kena sakit gula, diabetes sehingga membusuk mungkin organ tubuhnya entah kaki atau tangannya. Dibanding akhirnya pembusukan itu menyebar ke seluruh tubuh, dipotong tangan atau kakinya. Demikian juga spirit Amalek kalau menguasai hidup kita menggerogoti orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memotong kita demikian. Kalau di antara kita hari ini, hidup kita kalau ketemu keluarga, kita isinya nyusahkan. Kita merongrong. Kita menyebarkannya kepahitan, menyebarkannya kekecewaan, menyebarkannya kerusakan. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Satu saat mungkin kita dipotong ya. Harusnya usia kita bisa panjang. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, Tuhan gak pernah pilih kasih. Tapi untuk menyelamatkan mungkin keluarga kita atau orang lain. Tuhan harus mengamputasi kita. Tuhan harus mendiskualifikasi kita dulu. Supaya kita tidak menggerogoti. Spirit Amalek yang pertama berbicara mengenai kita harus sungguh-sungguh kan. Supaya kita tidak diterkam dari belakang. Tapi spirit Amalek juga mengingatkan kita. Kalau kita yang berperilaku seperti spirit Amalek. Kita pulang misalnya seorang pria, harusnya kan laki-laki pulang itu membawa damai, bukan membawa intimidasi. Kalau kita suami pulang ke rumah justru membawa intimidasi. Mengabuse istri kita entah dengan perkataan kita atau dengan perbuatan kita dengan kekerasan. Mengabuse anak-anak kita. Hati-hati suami yang demikian. Bisa saja Anda didiskualifikasi duluan. Padahal seharusnya usia kita lebih panjang. Atau mungkin seorang istri. Karena mungkin lebih berhasil, lebih sukses dibanding suaminya di dalam karirnya. Lalu menginjak-injak suaminya dengan perkataannya. Membodoh-bodohi dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Baik kita hati-hati diterkam spirit Amalek atau kita yang jadi spirit Amalek itu. Kita harus betul-betul menjaga hidup kita dengan baik. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan bagaimana cara kita menang ketika kita mengerti. Ada bagian doa. Ada bagian kehidupan doa yang harus dibangun dari dalam kehidupan kita. Spirit Amalek berbicara mengenai dua dimensi itu. Saya berdoa supaya setiap kita memahami, mengerti, membangun kehidupan dengan bijaksana. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Bagaimana peperangan itu akhirnya dihadapi oleh Musa sebagai pemimpin. Ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek.
Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa bagi tugas. Nama Yosua muncul. Yosua sebagai nanti penggantinya Musa, kita tahu ceritanya ke depan. Disuruh untuk berperang. Musa naik ke atas bukit, dia memegang tongkat Allah, sebuah tindakan ekspresi berdoa berserah kepada Tuhan. Yosua berperang, Musa berdoa. Bukankah itu selalu ada dalam hidup kita? Tetap ada hal-hal praktis yang kita lakukan, kita bekerja tapi juga jangan lupa berdoa. Yang suka berdoa jangan lupa bekerja. Makanya tahun 80-an, 1800-an ada kata-kata yang berdengung atau terkenal di gereja-gereja, di kalangan gereja. Kata-kata itu adalah ora et labora. Ora itu berdoa, bukan ora berdoa ya. Tidak berdoa kalau bahasa Jawa Tengahnya. Ora itu artinya berdoa, et dan labora itu bekerja. Ada hal-hal praktis yang tetap kita lakukan. Saya yakin orang yang suka berdoa, orang itu akan rajin bekerja. Tapi sebaliknya orang yang rajin bekerja, jangan lupa juga berdoa melibatkan Tuhan. Selalu dua hal ini bekerja, berdoa. Seperti dua sisi dari satu mata uang koin, mata uang logam yang tak bisa dipisahkan. Tapi khusus kali ini kita melihat dari dimensi berdoanya. Musa berkata kepada Yosua, kamu berperang, aku akan naik ke atas bukit, aku akan pegang tongkat Allah di tanganku. Memegang tongkat Allah, menaikkannya, merupakan sebuah ekspresi atau simbol berdoa, berserah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tahun ini menjadi the year of dreams and visions, tahun mimpi dan penglihatan. Tapi visi, mimpi, dan penglihatan dari Tuhan tidak mungkin tercapai kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Tadi berperang saja. Karena kita lihat nanti ketika Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah bangsa Israel. Ketika Musa menurunkan tangan, lebih lemahlah. Nanti kita belajar apa maksudnya. The year of vision and dreams atau dreams and vision itu tak mungkin bisa tercapai kalau hanya mengandalkan kekuatan, ide kita, strategi, pengalaman kita. Tapi the year of dreams and visions akan digenapi kalau dimensi bekerja kita lakukan, dimensi berdoa tidak kita tinggalkan. Jadi kalau kita berulang kali mendengar firman Tuhan mengenai doa atau mendengar nasihat berulang kali mengenai doa, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Karena di situ terletak jawaban yang supranatural. Karena di situ terletak jawaban yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Sepanjang Alkitab kita, kalau kita membacanya, kita akan menemukan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Menemukan kemenangan-kemenangan, menemukan terobosan-terobosan, menemukan jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan. Ketika kiri, kanan, depan, belakang dikelilingi oleh tembok yang tak bisa ditembus. Ingat Bapak Ibu Saudara, masih ada jalan ke atas, yaitu berdoa. Ketika Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur kering. Bukanlah Pastor Philip bercerita mengenai the year of dreams and vision. Salah satunya dari tokoh yang namanya Yusuf. Ketika Yusuf diceburkan ke dalam sumur kering, harusnya sih dia dibunuh. Kiri, kanan, depan, belakang semuanya tembok karena sumur. Tapi masih ada jalan ke atas. Kiri, kanan, depan, belakang boleh mengepung kita. Spirit Amalek boleh menekan kita. Tapi ada jalan ke atas. Oleh karena itu bukan hanya butuh strategi, bukan hanya butuh ide, bukan hanya butuh hal-hal praktis, bukan hanya butuh pengalaman, sumber daya, hikmat, keuangan saja untuk menuntun kita selesai di dalam the year of dreams and visions. Ada dimensi doa yang perlu kita bangun dengan sadar dan intensional, dengan sengaja dalam perjalanan iman kita. Kalau begitu apa itu tongkat Allah? Mari kita lihat beberapa ayat menjelaskan tongkat Allah itu yang ada di tangan Musa. Mari kita lihat Keluaran 4 ayat 1 sampai 4. Karena ada beberapa pengertian atau ada beberapa hal penting berkenaan dengan tongkat Allah di tangan Musa. Keluaran 4 ayat 1 sampai 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah,
Maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Lalu kita perhatikan kembali Keluaran 4 ayat 17, kita lihat beberapa ayat dulu. Lalu nanti saya kasih kesimpulan apa sih tongkat Allah itu. Ayat yang ke-17 Keluaran 4. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Lalu ayat selanjutnya mengenai tongkat Allah, bilangan 20 ayat 7-9. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Jadi tongkat Allah itu apa? Tongkat Allah dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, tongkat Allah itu pengingat perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, tongkat Allah adalah pengingat panggilan Tuhan dalam hidupnya Musa. Yang ketiga, tongkat Allah adalah alat untuk melakukan mujizat. Yang keempat, tongkat Allah itu menurut tradisi orang Yahudi, di tongkat masing-masing orang gembala itu ditulis kisah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka ukir kisah-kisah tertentu. Dan yang terakhir, tongkat Allah itu melambangkan kekuasaan dan otoritas. Ketika Musa membagi tugas dengan Yosua, Yosua berperang. Musa pergi ke bukit mengangkat tongkat Allah di tangannya. Mengangkat tongkat berbicara mengenai mengandalkan Tuhan. Sebuah ekspresi atau sikap berdoa. Ketika mengangkat tongkat Allah, apa yang diingat oleh Musa? Yang pertama adalah perjumpaan dia dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pun pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gak selalu harus seperti Musa. Musa melihat semak yang menyala tapi tidak terbakar. Paulus mengalami encounter dengan Tuhan ketika dalam perjalanan di Damsik. Mau membunuh orang Kristen, menganiaya. Dia ketemu dengan cahaya terang. Mungkin kita gak lihat terang seperti Paulus atau melihat semak yang menyala seperti Musa. Tapi setiap kita itu pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana kita akhirnya mengambil keputusan untuk bertobat dan sungguh-sungguh. Mungkin di rumah kita ketika orang tua kita memimpin di dalam doa. Atau mungkin di persekutuan doa. Atau mungkin di persekutuan kampus atau sekolah kita. Atau mungkin di CG kita. Atau mungkin di salah satu KKR-nya Gereja Mawar Syarat. Lalu kita akhirnya menyerahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Itulah perjumpaan kita dengan Tuhan yang pertama kali. Bukankah setelah itu hidup kita berbeda? Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak lewat penglihatan. Tapi di persekutuan doa. Ketika saya SMA kelas 3 diundang ke persekutuan doa. Saya hadir di situ. Dan ternyata yang khotbah itu gembala kita tercinta, Pastor Philip Mantova yang berkhotbah. Waktu itu pertama kali kayaknya beliau ke Jawa Tengah atau ya masa-masa itu ke Jawa Tengah. Lalu khotbah di persekutuan doa itu. Lalu saya hadir sebagai seorang kelas 3 SMA yang mau lulus sebentar lagi kuliah. Lalu mendengarkan khotbah beliau. Lalu di tengah-tengah itu selesainya. Pastor Philip menantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus atau sungguh-sungguh ikut Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Saya menjadi salah satu orang anak muda yang meresponi. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Meskipun tidak melihat sinar terang seperti Paulus atau semak duri yang menyala seperti Musa. Tapi pengalaman itu mengubah perjalanan hidup saya sampai hari ini. 20 tahun lebih sudah perjalanan pengalaman itu. Sejak hari itu kebiasaan saya berubah. Saya habis kuliah atau sekolah waktu itu cepat-cepat ke kamar kos. Berlutut di kamar kos yang kecil itu. Lalu menyembah Tuhan.
Saya belajar main musik gitar waktu itu pertama kali yang saya belajar. Lalu karena baru belajar, saya coba cari lagu yang paling simpel, yang paling mudah. Saya ketemu lagu Haleluya 12 kali Bapak Ibu Saudara. Karena kuncinya gitu-gitu doang, gampang. Kalau kurang panjang kali 2, Haleluya 24 kali. Kurang panjang kalikan 2 lagi. Meskipun haleluya, saya ingat sekali belajar gitar itu kan bagi pemula susah. Jadi haleluya jreng, saya bantu tangan kanan membantu tangan kiri, haleluya jreng. Sampai teman kos di depan itu, dia bercanda, Bernard, haleluya jreng. Bukan hanya iblis pergi, Tuhan pun ikut pergi katanya. Karena mungkin gak enak sekali teman kos saya mendengar jerang jreng gak jelas. Tapi meskipun jerang gak jelas Bapak Ibu Saudara, haleluya yang 12 kali yang diulang-ulang itu, saya tahu Tuhan hadir. Dan hidup saya gak pernah sama sejak perjumpaan dengan Tuhan waktu itu. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu mewarnai perjalanan hidup saya sampai hari ini. Ketika saya berdoa pun, saya tahu saya telah mengalami pertobatan karena Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan. Itulah tongkat Allah di tangannya Musa. Musa pun tahu ketika dia pegang tongkat Allah itu berhadapan dengan Tuhan, yang dia ingat adalah dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat Tuhan dalam bentuk semak duri yang menyala tapi tak terbakar itu. Ketika kita berdoa yang kita ingat adalah Dia Tuhan yang betul-betul telah mengangkat kita. Kita yang seharusnya binasa, seharusnya tidak punya masa depan, seharusnya kita ini gak punya apa-apa. Apa-apa itu bukan gak melulu soal harta benda. Tapi kita ini harusnya binasa. Tuhan yang mengangkat kita. Kita mengalami encounter dengan Tuhan. Saya percaya masing-masing kita mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Kita pernah mengalami itu. Jangan tinggalkan cinta mula-mula kita. Cinta mula-mula kita yang menggebu-gebu, kita berdoa setiap pagi, kita cari wajah Tuhan, kita menyembah, kita baca Alkitab. Banyak dari kita sudah meninggalkan itu. Biarkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, entah yang onsite maupun yang live streaming. Tuhan suka dengan waktu-waktu di mana ketika kita mencari Dia dengan hati yang haus dan lapar. Hari ini kita menyanyi lebih hebat, hari ini kita bermain musik mungkin lebih hebat dibanding dulu ketika kita bertobat. Tapi bisa saja hati kita mulai menyimpang, mulai tidak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Ketika tongkat itu diangkat oleh Musa, yang dia ingat perjumpaan dengan Tuhan. Ketika tongkat itu diangkat yang kedua, pengingat Tuhan memanggil Musa. Musa sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil dia menjadi hambanya. Bukankah Tuhan juga memanggil kita menjadi hamba Tuhan, meskipun bukan berarti semua kita jadi full timer di gereja. Tapi semua kita menjadi hamba Tuhan dimanapun kita berada, di rumah kita, di marketplace. Kita menjadi hamba Tuhan juga. Ketika tongkat Allah itu kita angkat, ketika kita berdoa apa yang kita ingat, Tuhanlah yang memanggil kita. Alkitab kita berkata, bukan kamu yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Karena dulu kita tidak kenal Tuhan. Bahkan kita dipanggilnya untuk menjadi hambanya sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Sesuai dengan hari ini level kehidupan kita masing-masing. Tuhan panggil kita, dan dalam perjalanan kehidupan kita ada waktu-waktu di mana kita lemah. Di waktu di mana-mana kita rasanya putus asa. Tapi ketika kita berdoa mengangkat tongkat Allah itu, kita ingat kembali, iya Tuhan yang panggil, bukan aku yang mengacungkan tanganku supaya aku dipilihnya. Tapi ya Tuhan yang menunjuk dengan tangannya memanggil kita. Dalam perjalanan hidup kita, namanya manusia, kadang kita lemah. Kadang kita merasa Tuhan kayaknya sudah gak berdaya lagi. Oleh karena itu ketika kita berdoa, kita ingat Tuhanlah yang telah memanggil kita. Tuhan kalau sudah manggil, Dia juga yang setia menyertai. Oleh karena itu yang ketiga, tongkat Allah berbicara mengenai alat untuk melakukan mujizat. Ingat kembali kebaikan Tuhan di masa lalu. Ingat kembali peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan di masa lalu. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan di dalam doa kita, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan. Satu saat Daud, begitu kritisnya hidupnya. Saul rajanya gak terima mau bunuh dia. Dia pergi ke bangsa Filistin juga gak terima dia di tengah-tengah.
Dia harus pura-pura seperti orang gila. Tapi di situ dia tulis di dalam kitab Mazmur, dia berkata demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita baca kitab Mazmur, baca ayat-ayat 1, 2, atau 3. Di situ kita bisa mengerti cerita atau background daripada Mazmur itu ditulis. Memang gak semua sih. Tapi terutama Mazmur Daud biasanya dia cerita di ayat-ayat awal. Dalam Mazmur kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, kalau kita lihat di dalam ayat pertama ternyata ditulis pada waktu Daud pura-pura gila di depan Abimelek. Kok bisa pura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia ambil kesimpulan gini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ketika kita berdoa mengangkat tongkat Allah, yang kita ingat adalah Tuhan melakukan pertolongan, Tuhan melakukan kebaikan di masa lampau. Kalau Tuhan pernah menolong kita di masa lampau, masa sih Tuhan tidak menolong kita di hari ini? Masa sih Tuhan tidak menolong kita di waktu-waktu yang mendatang? Kalau Tuhan telah meluputkan kita dari maut misalkan, Anda pernah diluputkan dari kecelakaan yang begitu rupa, atau disembuhkan dari penyakit. Masa Tuhan yang sama tidak menolong kita di waktu-waktu yang akan datang? Ketika tongkat Allah diangkat, Musa mengingat kembali mujizat-mujizat yang pernah Tuhan lakukan di sepanjang perjalanan hidupnya. Bahkan tongkat Allah yang keempat menurut tradisi Yahudi diukir atau ditulis pengalaman, yang gak semua pengalaman, tongkatnya juga gak cukup. Tapi ada pengalaman-pengalaman jernih dan tongkat melambangkan kekuasaan atau otoritas. Dan kita perhatikan ayat berikutnya apa yang terjadi ketika Musa mengangkat tongkat itu, ayat yang ke-10. Perhatikan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Perhatikan ayat 11, aneh sekali. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini magic, sulapan atau gimana? Bukan tongkatnya itu yang istimewa. Saya percaya ketika entah berapa pasukan Israel yang berperang, entah puluhan ribu atau ratusan ribu. Tapi total kan bangsa Israel katanya 2 juta kira-kira waktu dipimpin Musa. Entah yang bisa berperang berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Ketika Musa berdiri di atas bukit itu mengangkat tongkat Allah, pasukan Israel telah belajar. Ketika Musa mengangkat tongkatnya mereka dapat kekuatan. Ketika Musa menurunkan tangannya, mereka lemah. Ratusan ribu atau puluhan ribu bangsa Israel atau tentara Israel telah belajar bahwa ketika Musa mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan sebagai ekspresi doa, ada kekuatan di dalam hidup mereka untuk berperang, untuk mengalahkan bangsa musuh. Jadi bukan tongkat itu yang diberhalakan, bukan tongkat itu yang dikeramatkan. Tapi bagaimana simbol mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sama juga Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita jarang berdoa, makanya gak heran hidup kita itu lemah. Kayaknya gak kuat. Menghadapi tantangan pergumulan hidup bisa stres, bisa gila bahkan. Karena kita jarang berdoa. Mungkin ada yang lupa berdoa. Saya berharap dengan firman Tuhan ini tidak ada yang lupa berdoa. Semua kita ingat dalam perjalanan kita menyelesaikan the year of dreams and vision, dibutuhkan orang yang berdoa. Bahkan kemenangan itu atau gaya hidup berdoa, Musa menunjukkan teladannya kepada ratusan ribu tentara. Sejak hari itu saya belajar, ratusan ribu atau puluhan ribu tentara Israel yang berperang itu belajar bahwa mereka pun perlu mengandalkan Tuhan seperti Musa. Bagaimana ketika mengangkat tangannya, mengangkat tongkat Allah itu, maka kuatlah mereka. Ada kekuatan yang luar biasa, ada perbedaan yang jelas, ada perbedaan yang signifikan. Ketika kita berdoa, jangan lupa berdoa. Jangan jarang berdoa. Harus sering berdoa. Bukan berarti berdoa saja kita tidak bekerja. Bekerja dan berdoa. Semakin banyak tanggung jawab dalam hidup kita, semakin banyak berdoa Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada kekuatan di dalam hidup kita.
Bagaimana bangsa Israel meraih kemenangan, menaklukkan bangsa Amalek yang spiritnya menerkam dari belakang yang lemah ketika Musa berdoa. Setiap perjalanan kehidupan kita perlu berdoa. Tadi ibadah yang sebelum ini saya mengajar kepada jemaat, sebelum mengambil keputusan-keputusan besar perlu berdoa, karena salah ngambil keputusan celakalah kita. Satu saat Abraham dengan Lot, hartanya makin banyak, bertengkar gembala mereka. Lalu Abraham berkata sama Lot saudaranya, sudah beginilah kita, jangan bertengkar, kita saudara. Kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kalau kamu ke timur aku ke barat. Lalu Lot melayangkan pandangannya ke tanah yang subur dekat kota Sodom dan Gomora. Dia hanya berpikir bahwa di situ ternaknya makin banyak. Tapi dia tidak minta petunjuk Tuhan. Apa yang terjadi? Istrinya jadi tiang garam. Harta bendanya pasti habis karena kota Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan. Bahkan anaknya melakukan hubungan dengan ayahnya sendiri, incest. Lahirlah dua bangsa yang selalu berperang dan bangsa Israel, Amon dengan Moab. Ngeri Bapak Ibu Saudara, ketika kita bahkan mengambil keputusan besar, tidak melibatkan Tuhan di dalam berdoa. Entah pekerjaan apa, bisnis apa, tempat tinggal di mana, anak-anak kita sekolah di mana, kuliah di mana. Atau bahkan yang belum menikah pasangan hidup. Perlu melibatkan Tuhan di dalam doa. Mustahil kita bisa menyelesaikan tahun ini di dalam penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan yang begitu besar tanpa kita berdoa. Kalah iya kita. Tapi bagaimana bangsa Israel akhirnya belajar lewat kepemimpinan Musa mengangkat tongkat Allah itu. Ekspresi berdoa berserah kepada Tuhan, kuatlah mereka. Oleh karena itu tidak heran keluarga-keluarga yang pasangan suami istrinya sepakat berdoa. Saya yakin gak ada badai yang terlalu hebat yang tidak bisa ditaklukkan. Kalau hari ini pasangan kita belum takut akan Tuhan, jangan dicereweti Bapak Ibu Saudara, didoakan dia. Bahkan Petrus mengajarkan, seorang istri bisa memenangkan suaminya bahkan tanpa perkataan. Kalau dia mengenakan perhiasan batiniah, yaitu apa? Roh yang lemah lembut. Kalau pasangan kita takut akan Tuhan, berdoa sepakat, saya yakin ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan curahkan. Kalau pasangan kita belum takut akan Tuhan, gak perlu nyalahkan mereka, gak perlu tuding mereka. Kita dulu yang berdoa, lihat pertolongan Tuhan juga akan sampai di rumah kita. Kalau gak ada siapapun yang berdoa, hanya kita saja. Saya yakin Tuhan juga mendengar dan menjawab doa daripada seseorang yang didoakan betul-betul sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Musa seorang diri mengangkat tangan meskipun nanti kita lihat ada orang-orang di sekelilingnya. Tapi Musa seorang diri mengangkat tangan, kuatlah ratusan ribu tentara Israel. Hanya satu orang bisa buat perbedaan ketika dia mengerti kuncinya dengan cara berdoa. Kenapa kita berdoa sih Bapak Ibu Saudara? Saya merenungkan beberapa hal yang muncul dalam hati saya. Doa itu mengubahkan hati kita yang pertama. Pasti. Mungkin jawabannya gak langsung, tapi minimal kita jadi sabar. Doa itu mungkin gak langsung mengubah keadaan, tapi langsung mengubah hati kita. Yang kedua saya renungkan, doa membuat hati kita itu satu frekuensi dengan Tuhan. Kita jadi semakin mudah paham dan mengerti rencana Tuhan. Doa gak dijawab sesuai dengan versi kita. Kita gak marah-marah. Kita bisa paham. Yang ketiga, doa membuat kita menjadi kuat dalam pengharapan. Yang keempat, menutup pikiran dan hati dari hal-hal yang merusak. Karena informasi, berita, segala sesuatu kondisi di sekeliling kita bisa menghancurkan iman kita. Tapi kalau kita berdoa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menutup pikiran dan hati dari hal yang merusak. Yang berikutnya membuat kita fokus pada kekuatan Tuhan. Dan yang terakhir saya catat, doa bahkan menentukan apa yang akan terjadi di dunia ini. Bukan berarti kita jadi pemegang keputusan tertinggi ngontrol Tuhan. Enggak begitu. Tapi doa-doa kita itu membawa perubahan yang sangat signifikan di atas muka bumi. Oleh karena itu Tuhan kasih kekuatan atau kasih fasilitas doa yang seringkali kita abaikan. Yang seringkali kita anggap remeh atau soal doa. Tapi mungkin gak lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ada hal yang hebat di balik itu. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain.
sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Memang benar dalam perjalanan hidup kita kadang bisa lemah. Itulah sebabnya perlu kita dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama pasti keluarga kita, pernikahan kita. Tapi kalau pasangan kita belum takut akan Tuhan, keluarga kita tidak takut akan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, kita punya keluarga rohani. Gereja Mawar Sharon punya komunitas yang namanya Connect Group. Yang pasti akan menguatkan kita. Sempurna sih tidak. Kenapa gak sempurna komunitas kita? Karena isinya kita. Orang-orang yang gak sempurna juga. Tapi semua orang yang mau berusaha. Mau bertumbuh, mau berkomitmen bersama-sama. Disitulah kita saling menguatkan. Saling menghibur satu dengan yang lain. Kita gak bisa berjalan sendirian. Di sekeliling kita bersyukur ada orang-orang yang menguatkan kita. Kalau di sekeliling kita ada orang yang menguatkan kita. Demikian jugalah harus sebaliknya. Kalau kita berada di dekat orang lain, biarkan hidup kita juga menguatkan orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Biar kita jadi batu loncatan. Orang ketemu kita, hidupnya makin maju. Orang ketemu kita, hidupnya makin naik. Jangan orang ketemu kita makin susah, makin drop hidupnya, jangan. Dimanapun kita berada. Saya berdoa jemaat gereja Mawar Sharon, dimanapun Anda berada, mau di perusahaan, mau di bisnis, mau di keluarga, mau di komunitas. Anda selalu membawa kemajuan bagi orang-orang di sekelilingmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan, bersyukurlah itu. Tapi sebaliknya, jadilah orang-orang yang demikian bagi orang lain. Orang yang menyemangati, orang yang menguatkan. Karena namanya kekuatan manusia terbatas. Kita bersyukur di gereja ini ada komunitas. Ada yang belum tergabung dalam komunitas di gereja ini, bergabunglah. Karena kadang-kadang seperti Musa, namanya ngangkat tangan. Darah turun ke bawah semua, pegel juga tangan kita. Meskipun tidak literal kita ngangkat tangan terus waktu berdoa kan. Tapi kadang-kala kita pun bisa jenuh atau bisa lemah, namanya manusia. Tapi bersyukurlah kalau orang-orang di sekeliling kita menguatkan, menopang tangan kita. Supaya kita bisa finishing well, finishing strong, menyelesaikan garis akhir dengan kuat. Dan 2 ayat terakhir. Kemudian 3 ayat terakhir ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kemenangan diperoleh melalui doa. Dari sepanjang kisah peperangan bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, teruslah berdoa dalam masa penantian. Bukankah perjalanan kita tahun ini perjalanan menuju visi dan mimpi digenapi? Teruslah berdoa. Tanpa berdoa mustahil visi dan mimpi itu digenapi. Yang kedua, ingat pengalaman perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita di masa lalu, Tuhan meluputkan kita dari maut. Tuhan menyertai kita di masa lalu. Tuhan yang sama yang disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita yang berubah, iya. Tapi Tuhan gak pernah berubah. Ingat pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan di masa lalu. Yang ketiga, jadi teladan bagi orang lain seperti Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya. Telah menginspirasi ratusan ribu, puluhan ribu tentara Israel. Ingat hidup kekristenan kita bukan hanya untuk diri kita. Di belakang kita ada pasangan kita, ada anak kita, ada cucu kita. Ada pegawai kita, ada partner bisnis kita. Ada anggota CG, ada jiwa baru, ada teman kita, tetangga kita. Yang melihat bagaimana cara hidup kita. Dan ketika hidup kita didapati benar, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka terinspirasi dan mereka pun berubah hidupnya. Jangan lupa membangun kehidupan doa. Dan saya berdoa supaya Anda mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang setuju, yang sepakat, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang pelayan Praise and Worship, mari maju ke depan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di tangan kami meskipun kami tidak memegang tongkat secara fisik. Tapi itu merupakan simbol bagaimana berserah, bagaimana berdoa kepada Tuhan. Biar kami gak pernah lupakan dimensi yang itu.
Meskipun kami harus rajin, meskipun kami harus lakukan bagian kami, tetapi kami gak mau tinggalkan dimensi yang satu ini. Kami mau bangun kehidupan doa kami dengan sungguh-sungguh. Dan kami akan perhatikan bagaimana perjalanan kami di dalam tahun ini, the year of dreams and visions, akan digenapi. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita, haleluya Tuhan. Saat ku Tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanmu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Katakan dengan segenap hati dan iman kita, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, ulangi dari awal. Katakan, ajarku mengenal hati-Mu Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Dengan segenap hati kita katakan bersama-sama, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan dengan iman, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalannya. Haleluya Tuhan. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Engkau bekerja ya Tuhan. Haleluya, ku percaya. Kami taruh harapan dan iman kami hanya kepadamu ya Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Walau belum ku melihat, ini iman percaya kami, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak. Mari kita sembah Tuhan. Orala nama syikarala nama takarala. Kami berharap hanya padamu ya Tuhan. Orala nama syurala nama tekarala nama korala nama
Engkau menolong kami ya Tuhan. Engkau setia, tak pernah sekali-kali meninggalkan, tak pernah sekali-kali membiarkan kami. Kami berharap hanya padamu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat suara kita, angkat doa-doa kita kepada Dia. Engkau mendengar doa ya Tuhan. Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Tuntun kami berjalan dalam kasih setia-Mu, mengandalkan Engkau di dalam segala-galanya. Engkau Allah yang memberikan kemenangan. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku percaya, amin Tuhan. Engkau bekerja buat kebaikanku. Terima kasih ya Tuhan. Walau perlu ku melihat, Haleluya. namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya hanya padamu Yesus. Ku percaya Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Mari kita pejamkan mata sejenak, arahkan hati kita kepada Dia. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya, pengingat bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan, pengingat panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ada di antara kita yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dulu kita rajin berdoa, cari wajah Tuhan. Pagi-pagi kita berdoa, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Tapi kita sudah tinggalkan itu. Padahal Tuhan merindukan waktu-waktu yang demikian. Kembali membangun jam-jam doa kita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun hari ini kita sudah berpengalaman, hari ini pencapaian di dalam hidup kita sudah lebih banyak. Prestasi kita nggak usah diragukan. Tapi kita telah meninggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan dengan haus dan lapar. Tuhan merindukan, Tuhan menanti-nantikan waktu yang demikian. Di mana kita seperti seorang anak kecil polos. Dalam hadirat Tuhan kita cari Dia, kita berdoa. Kita kembali merenungkan firman. Mungkin hari ini kita lebih banyak tahu dibanding masa-masa yang lalu. Tapi Tuhan merindukan bagaimana waktu-waktu kita. Oleh karena itu berkati umat-Mu ya Tuhan. Ada waktu-waktu di mana mereka kembali membangun kehidupan doa mereka. Dalam hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati yang menggebu-gebu. Roh yang menyala-nyala, mencintai, mengasihi Tuhan. Hati yang demikian ada ya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, baik yang onsite maupun yang live streaming. Dimanapun mereka berada. Tuntun mereka kembali ya Tuhan membangun kehidupan doa yang demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya merasa ada beberapa pria yang hidupnya telah menyusahkan keluarganya. Merongrong, menyusahkan. Tidak membawa damai, malah membawa ketidaktentraman, malah membawa intimidasi. Berubah sikap hidup kita. Kalau tidak seperti bangsa Amalek yang harus seperti seorang dokter yang mengamputasi. Tuhan mengasihi engkau, juga mengasihi keluargamu. Sungguh-sungguhlah. Apalagi seorang pria dipanggil Tuhan menjadi imam, menjadi kepala. Memberikan perlindungan bahkan buat keluarganya. Oleh karena itu hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memberkati juga para pria ya Tuhan. Yang belum sungguh-sungguh, biar mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak menyerahkan urusan rohani kepada istrinya, kepada kaum wanita. Tapi justru mereka menjadi pemimpin rohani juga, menjadi imam di rumah tangga. Sehingga Tuhan memberkati juga usaha mereka, pekerjaan mereka. Atau sebaliknya mungkin yang wanita, karena merasa prestasinya lebih hebat, karirnya, pekerjaannya lebih bagus. Sehingga seolah-olah merasa bisa menginjak-injak suaminya. Dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya. Berubahlah jemaat Tuhan. Lakukan yang benar. Di situ kasih karunia Tuhan akan berlimpah dalam keluargamu.
Memberkati umat-Mu ya Tuhan, sungguh-sungguh. Biar melewati doa, kami meraih kemenangan demi kemenangan. Ku